they're done. Disengage. First round. Halo penyuka film, apa kabar teman-teman? Semoga baik-baik saja dan selalu bahagia. Hari ini saya punya rekomendasi film berjudul Depilicate. Film ini berkisah tentang seorang mantan napi yang terpaksa menjadi seorang petarung untuk menyelamatkan nyawa sahabat baiknya yang berhutang kepada seorang bos gangster berbahaya. Ditambah dengan kehadiran seorang polisi korup yang memiliki dendam pribadi dengannya di masa lalu. Tidak usah banyak berbasa-basi, sebaiknya kita langsung saja eksekusi alur cerita selengkapnya. Film diawali memperlihatkan tiga orang sahabat. Dillon, Jack, dan John sedang hangout seperti biasanya. Dillon dan Jack masuk ke sebuah toko untuk membeli bir, sementara John menunggu di luar. Tak lama kemudian tiga orang preman muncul memalak John. Untung saja Dillon dan Jack keluar tepat waktu. Di dalam pergelutan itu, Dillon tanpa sengaja membanting salah satu dari mereka hingga tewas. Sementara John mengambil pistol milik preman yang terjatuh dan menembakkannya ke udara. Niatnya untuk menakut-nakuti para preman tersebut. Namun suara tembakan itu malah memancing kedatangan polisi. Karena panik, John malah mengarahkan pistolnya ke polisi. Polisi terpaksa menembak balik John hingga tewas. Polisi juga menembak Jack yang mencoba untuk kabur. Malangnya seorang polisi tewas di tangan John. Jack hanya dipenjara sebentar karena membuat kerusuhan. Sementara Dillon dipenjara 15 tahun atas vonis pembunuhan. Di penjara, Dillon malah terlibat pergaduhan dengan napi lain. Singkat cerita, 10 tahun kemudian Dillon mendapatkan kebebasan bersyarat karena berkelakuan baik. Pergerakan Dillon akan diawasi oleh Ryan Maygold. Dia ditempatkan di rumah tahanan sementara sampai program bebas bersyaratnya berakhir. Malam harinya Jack datang menjenguk Dillon, membawa perlengkapan pakaian sekaligus meminta maaf karena selama ini dia tidak pernah menjenguk Dillon di penjara. Jack mengatakan kepada Dillon kalau sang paman ingin memberikannya sebuah pekerjaan. Lalu Jack membawa John pergi ke sebuah tempat pertarungan liar. Jack mengatakan kalau pertarungan ini legal dan para petarung mendapatkan pemasukan lebih dari $5.000 setiap minggunya. Jack memberitahu Dillon siapa saja petarung-petarung handal yang ada di sana dan apa saja kelemahan mereka. Seperti biasa, Jack memasang taruhan pada pertarungan tersebut. Namun malam itu taruhannya ditolak karena sang paman telah menutup kartu kreditnya. Selesai pertarungan, Jack mengenalkan Dillon kepada Justin, si juara bertahan yang sialnya malam itu malah kalah. Tak lama Astrid datang. Astrid adalah bos gangster sekaligus bos kartel narkoba. Dia marah besar dengan Justin. Karena kekalahan tersebut, dia kehilangan banyak uang malam ini. Setelah itu Dillon segera pulang karena program bebas bersyarat mengharuskannya pulang sebelum jam 10 malam. Sebelum ini Dillon ternyata memang seorang petarung dan julukannya di atas ring adalah Depilicate. Jack mengatakan kalau Dillon tertarik untuk kembali bertarung, dia bisa mencarikan manajer dan pelatih yang akan melatihnya. Namun Dillon tidak tertarik dengan tawaran tersebut karena bagaimanapun juga Dillon tidak ingin membuat masalah yang akan melanggar kebebasan bersyaratnya. Setelah itu dia langsung pulang. Namun di tengah perjalanan pulang, dia dicegat oleh dua orang polisi, Spencer dan Mark. Mark yang punya peran besar memasukkan Dillon ke penjara, yang juga ternyata punya dendam pribadi dengan Dillon. Dia mengancam Dillon agar tidak macam-macam lagi dengannya. Keesokan paginya, Jack mengantar Dillon bekerja di sebuah toko minuman keras milik paman Jack yang bernama Lenny. Dillon langsung bekerja hari itu juga. Di toko itu Dillon bertemu dengan mantannya yang bernama Amy. Amy sendiri adalah adik dari Jack. Sebelum pulang, Lenny memberikan upah pertama untuk Dillon. Sementara Amy kesal dengan sang paman karena mengizinkan Dillon yang seorang pembunuh bekerja di toko itu. Lenny mengatakan kalau Dillon sudah menebus kesalahannya dan dia butuh uang untuk makan.
Sementara itu, seperti biasa, Jack selalu meminta uang kepada Amy untuk membayar hutangnya karena kalah bertaruh kepada Astrid. Amy kesal dan mengatakan kalau ini terakhir kalinya dia membantu sang kakak. Saat ingin pergi, Jack ditangkap dan dibawa oleh anak buah Astrid. Lalu Amy pergi ke toko untuk meminta bantuan kepada sang paman. Namun Lenny tidak ada di tempat. Yang ada di sana hanya Dillon. Lalu Amy memberitahu Dillon perihal sang kakak yang dibawa oleh Astrid. Amy tidak berani melapor ke polisi karena Jack memiliki hutang yang sangat banyak kepada Astrid. Kemudian Dillon bertanya kepada Amy di mana dia bisa menemukan Astrid. Lalu dia meminta Amy untuk mengantarnya ke sana. Setelah sampai, Dillon menyuruh Amy pulang. Sementara Dillon dibawa menghadap Astrid. Di dalam, Jack digantung kaki di atas, kepala di bawah, dan dihajar habis-habisan. Jack berhutang $2.000 kepada Astrid. Dillon berjanji kepada Astrid kalau dia akan membayar hutang Jack $30.000 termasuk bunganya dengan cara bertarung. Tapi Astrid harus memasang taruhan $3.000 untuk pertarungan tersebut. Dan Dillon meyakinkan Astrid kalau dia akan menang. Astrid baru tahu kalau Dillon ternyata dipenjara karena membanting seorang preman hingga tewas. Lalu dia memberikan 3 pertarungan kepada Dillon. Tapi jika dia kalah dalam 3 pertarungan tersebut, nyawanya Jack dan Amy yang akan menjadi taruhannya. Setelah kesepakatan dibuat, Jack akhirnya dilepaskan. Lalu Dillon membawanya kembali ke rumah Amy. Namun Jack malah senang karena Dillon akhirnya memutuskan untuk kembali bertarung. Mulai hari itu Dillon mulai berlatih sambil bekerja. Dan pertarungan pertamanya pun dimulai. Dillon harus melawan seorang petarung bernama Tron yang baru saja selesai mengalahkan lawannya. Melihat petarung tersebut babak belur, Dillon sempat patah semangat. Namun Jack ada di sana untuk menyemangatinya. Setelah semua aturan pertandingan diberitahu oleh sang wasit, laga pun dimulai. Di ronde pertama ini Dillon dibuat kewalahan. Di sini gerakan Dillon tampak masih sangat kaku, berbeda jauh dari Tron yang memiliki jam terbang tinggi. Dan di ronde kedua, adrenalin Dillon mulai terpacu. Dia teringat akan pengalamannya sering berkelahi di penjara. Alhasil Tron yang tadinya meremehkan Dillon tumbang dan terkapar tak berdaya. Secara otomatis Dillonlah yang keluar sebagai pemenang. Mungkin karena geram atau terlalu bersemangat, Dillon malah menggigit lidahnya sampai terluka. Lalu pelatih gym datang dan mengatakan kalau teknik menggigit lidah diajarkan oleh seorang pelatih football asal Afrika. Untuk membalikan keadaan, darah akan terpompa dengan cepat dan akan meningkatkan adrenalin. Melihat potensi besar yang dimiliki oleh Dillon, Jim menjadi tertarik untuk melatihnya. Dia menyuruh Dillon datang menemuinya besok. Tak lama setelah itu, Astrid datang, mengucapkan selamat kepada Dillon atas kemenangan malam ini yang sangat menguntungkan baginya. Lalu dia menyuruh Jack untuk mencarikan petarung lain secepat mungkin, karena ada 2 pertarungan lagi yang harus dimenangkan oleh Dillon. Baru setelah itu Jack bisa bebas dari jeratan hutangnya. Keesokan harinya Jack membawa Dillon menemui Jim. Kemudian Jim mengajak Dillon jalan-jalan di persekitaran tempatnya. Jim memuji aksi Dillon tadi malam. Dia mengatakan kalau gerakannya sangat berbeda dengan petarung lainnya. Namun masih banyak hal yang harus dia pelajari. Jim mengatakan kalau dia hanya akan melatih seorang petarung terbaik. Dan untuk menjadi seorang petarung terbaik, Dillon harus menjadi monster yang tidak punya rasa takut dan rasa kasihan saat berada di atas ring. Tidak hanya sebagai pelatih, Jim juga menawarkan diri untuk menjadi manajer Dillon dengan keuntungan 20% dari uang kemenangan. Dan Jim juga harus menentukan siapa lawan dan kapan Dillon harus bertarung. Setelah semua kesepakatan disetujui oleh kedua pihak, Jim kemudian menyuruh Dillon datang besok jam 7 pagi untuk mulai berlatih. Keesokan hari di tempat kerjanya, Dillon dikejutkan dengan kedatangan Ryan. Kedatangan Ryan untuk mengecek keadaan dan pekerjaan Dillon, untuk memastikan kalau Dillon tidak melanggar program bebas bersyarat yang tengah dia jalani. Sebelum pergi, Ryan mengatakan kepada Dillon untuk mencari kegiatan yang dia sukai agar tidak bosan. Saat sedang fokus bekerja, Dillon kembali dikagetkan. Kali ini dengan kedatangan Amy yang berpenampilan lebih cantik dari biasanya. Amy datang untuk mengucapkan terima kasih dan juga selamat atas kemenangannya. Sebenarnya Amy sengaja berdandan agar Dillon mau mengajaknya keluar. Tapi sepertinya Dillon kurang peka atau kurang percaya diri. Namun saat Amy ingin pergi, Dillon akhirnya bisa membaca sinyal dari Amy. Lalu ia mengajaknya makan malam.
Sementara itu Jack menunggu Dillon di bar. Dia mencoba menghubungi ponsel Dillon, tapi tidak diangkat. Jack tidak tahu kalau Dillon sedang menghabiskan waktu dengan sang adik. Lalu di keesokan harinya Jim mulai melatih Dillon dengan sangat keras dan dengan kedisiplinan yang tinggi. Begitu juga dengan Dillon, dia menjalani latihan dengan bersungguh-sungguh. Di samping itu dia tetap bekerja di toko minuman seperti biasanya. Jack kembali memasang taruhan sebesar $2.000 untuk Dillon. Jack bertaruh diam-diam tanpa sepengetahuan Astrid. Sementara itu hubungan Dillon dan Amy semakin hari semakin dekat. Di tengah jalan Dillon kembali diserang oleh Mark. Mark mengingatkan Dillon agar tidak besar kepala, mentang-mentang dia sudah menjadi seorang petarung, karena dilatih oleh Jim yang berhasil menelurkan para petarung juara. Di matanya Dillon tidak lebih dari seorang napi kriminal amatiran. Amy yang syok dengan kejadian yang baru saja dia alami kembali menjauhi Dillon. Kemarahan membuat Dillon semakin sangar. Jim merasa kalau Dillon sudah siap kembali ke ring pertarungan. Singkat cerita, pertarungan kedua pun dimulai. Kali ini Dillon melawan Ronnie. Dan baru di ronde pertama saja Dillon sudah menunjukkan tajinya. Lawannya menyerah tanpa sempat melakukan penyerangan balik. Pertarungan kedua kembali dimenangkan oleh Dillon dalam durasi yang terbilang sangat singkat. Jim tampak ketakutan saat melihat Mark berbincang dengan Astrid. Di belakang dia didatangi oleh Astrid. Dia memaksa Jim mengatur pertarungan 2 minggu lagi. Dillon melawan Titov, petarung handal dari Rusia. Karena sesuai perjanjian, Dillon harus bertarung sekali lagi untuk Astrid demi melunasi hutang Jack. Dan Astrid ingin Jim memastikan kalau Dillon kalah dalam pertarungan tersebut. Kalau Jim menolak, maka dia dan Mark akan menghabisinya. Rupanya Astrid berada di bawah tekanan Mark. Dia tidak ingin bisnis narkobanya dikacaukan oleh Mark yang merupakan seorang polisi. Sementara Mark ingin menghancurkan Dillon karena dendam di masa lalu. Keesokan harinya Dillon menemui Ryan yang tengah emosi karena gagal memperbaiki mobilnya yang mogok. Ternyata selain jago bertarung, Dillon juga jago mekanik. Jim melatih Dillon seperti biasanya, bahkan lebih keras dari itu. Di sela istirahatnya, Jack membawa masuk seorang wanita cantik yang mengaku sebagai penggemar Dillon. Ternyata dia adalah orang dari agensi televisi yang menaungi para petarung profesional untuk berlaga di tingkat internasional dan disiarkan secara live. Tapi Jim menolak tawaran tersebut. Dia mengatakan kalau Dillon belum siap untuk melawan para petarung juara dunia. Sementara itu Dillon mengatakan kepada Jack kalau dia hanya akan bertarung 1 kali lagi. Setelah hutang Jack selesai, dia akan stop menjadi seorang petarung. Namun Jack malah mengejek Dillon yang lebih memilih bekerja di toko pamannya. Dillon menjadi emosi dan menuding Jack tidak tahu berterima kasih. Padahal dia mempertaruhkan nyawanya sendiri untuk menyelamatkan nyawa Jack. Jack menaikkan taruhan dari $2.000 menjadi $8.000. Dan Jack meyakinkan Larry kalau uang tersebut bersih. Lalu Dillon mengirimkan buku bertuliskan permintaan maaf kepada Amy. Pertarungan Dillon versus Titov pun dimulai. Dan ini akan menjadi pertarungan terakhirnya. Di ronde pertama Dillon hampir mengalahkan Titov. Tapi tanpa dia sadari, sarung tinju Titov menyemburkan semacam serbuk ke arah mata Dillon hingga membuat pandangannya terganggu. Karena hal itu keadaan menjadi terbalik. Titov dengan leluasa menyerang Dillon. Jim tahu kalau Titov telah bermain curang atas arahan dari Mark. Lalu dia naik ke atas ring untuk menyemangati Dillon. Dia tidak peduli sama sekali dengan ancaman dari Mark. Di ronde kedua pandangan Dillon masih kabur dan kesulitan melakukan penyerangan. Jim yang menyadari itu mencoba untuk menghentikan pertarungan. Dia yakin kalau pertarungan tersebut terus berlanjut, Titov akan menghabisinya. Namun belum sempat itu terjadi, tanpa disangka Dillon berhasil melumpuhkan Titov dengan taktik memanjat ke punggung lawannya dan mengunci pergerakannya. Dan pada akhirnya pertarungan ini dimenangkan oleh Dillon. Setelah dicek ternyata benar, mata Dillon telah dibius. Jim mengatakan kalau petarung Rusia memang terkenal suka bermain kotor. Dan dia tahu kalau ini adalah ulah Mark yang ingin menghancurkan Dillon. Jim sangat bangga Dillon mampu memenangkan pertarungan tersebut. Meskipun dia sendiri tahu kemenangan Dillon ini akan mengancam nyawanya.
Lalu Jack membawa Dillon ke sebuah bar untuk merayakan kemenangannya. Namun Dillon sama sekali tidak bersemangat. Di lain sisi, seseorang menembak Jim hingga tewas. Dan sudah pasti ini adalah ulah Mark. Saat Jack dan Dillon menuju ke mobilnya untuk pulang, Mark dan anak buahnya datang menyerang mereka berdua. Dia mengatakan kalau Jim tewas karena mengabaikan perintahnya membuat Dillon kalah dalam pertarungan ini. Gara-gara Dillon menang, Mark kalah taruhan sebesar $200.000. Dan dia ingin Dillon mengganti uang tersebut. Kalau dia menolaknya, Mark akan menghabisi nyawa Jack. Dillon setuju untuk mengganti uang tersebut untuk menyelamatkan nyawa Jack sekali lagi. Sebagai peringatan, Mark menembak pipi Jack. Jack kemudian menyuruh Dillon menjemput Amy dan menyembunyikannya ke tempat yang aman. Dan di keesokan harinya, Ryan mengatakan kepada Dillon kalau Mark sedang menyelidiki kasus kematian Jim dan Astrid yang dia tuduh sebagai pelakunya. Mark meminta Ryan untuk mengawasi Dillon agar tidak meninggalkan kota. Tapi Dillon mengatakan hal yang sesungguhnya kepada Ryan, bahwa Mark yang membunuh Jim yang merupakan pelatihnya. Namun Ryan belum bisa berbuat apa-apa karena bukti yang ada belum cukup kuat untuk menjerat Mark. Malam harinya Dillon datang menemui Astrid. Dia mengatakan kalau Mark akan menjebak Astrid atas pembunuhan Jim, pembunuhan yang tidak pernah dia lakukan. Astrid bertanya kepada Dillon apa yang harus dilakukan untuk memperbaiki ini semua. Lalu Dillon menjawab, Astrid harus memasang taruhan sebesar $300.000 untuk pertarungan Dillon selanjutnya. Maka dengan begitu mereka semua akan selamat. Sementara Ryan mengutus seorang detektif untuk menyelidiki kasus kematian Jim. Sebelum bertarung, Dillon berlatih keras meskipun tanpa arahan dari Jim, karena lawannya kali ini merupakan petarung profesional dan juga juara bertahan. Dan laga ini disiarkan secara live di TV. Tawaran yang tadinya sempat ditolak oleh Jim karena dia menganggap Dillon belum siap. Sebelum pertarungan dimulai, Dillon mengatakan kepada Jack, apapun yang terjadi, Jack harus segera membawa Amy meninggalkan kota ini. Sementara di sisi lain, Amy menyuntikkan obat bius ke dalam sebuah botol minuman. Kemudian Spencer datang memperingatkan Jack untuk kalah dalam pertarungan di ronde kedua sesuai kesepakatannya dengan Mark. Sementara Mark memantau pertandingan di antara kursi penonton. Kali ini Mark harus melawan Titan Powell, petarung handal yang dijuluki monster liar. Kedua komentator dan juga para penonton tidak yakin kalau Dillon bisa mengalahkannya. Begitu juga dengan Powell, dengan belagu mengatakan kalau dia akan mengalahkan Dillon di ronde pertama saja. Namun nyatanya Dillon masih bertahan di ronde pertama. Sementara itu Amy menyuruh seorang wanita untuk memberikan botol minuman tadi kepada Spencer yang memantau pertarungan di tepi ring. Pertarungan berlanjut ke ronde 2 dan di ronde ini Dillon yang memegang kendali. Pukulan dan tendangan bertubi-tubi mendarat ke arah Powell. Jack heran kenapa wasit tiba-tiba membunyikan peluit sebelum waktunya dan melanjutkan pertarungan ke ronde ketiga. Padahal di ronde kedua Powell sudah hampir tumbang dan tidak bisa berdiri lagi. Sementara itu Mark kehilangan jejak anak buahnya yang dia tugaskan untuk mematahkan mental Dillon. Ternyata Spencer sempoyongan setelah meminum minuman dari Amy dan dia diamankan oleh anak buah Astrid. Ronde ketiga pun dimulai. Kali ini Dillon tidak memberikan kesempatan sedikit pun untuk Powell melakukan penyerangan balik. Alhasil Dillon lah yang memenangkan pertarungan dan dia berhasil mengalahkan si juara bertahan. Mark yang semakin emosi datang menghampiri Dillon, berniat untuk menembaknya. Namun belum sempat itu terjadi, dia lebih dulu diringkus oleh para polisi atas pembunuhan Jim. Dan semua ini berkat bantuan dari Ryan. Karena kemenangan ini Dillon semakin terkenal. Pihak televisi ingin menginterview dan mengatur pertarungan selanjutnya. Namun Jack si manajer menolak mentah-mentah tawaran tersebut karena Dillon memutuskan untuk tidak lagi bertarung. Keesokan harinya Astrid datang memberikan satu tas berisi penuh uang kepada Jack sebagai ucapan terima kasih atas jasa Jack dan Dillon karena menjebloskan Mark ke penjara. Sementara Ryan mendapat mobil baru dari Dillon. Di akhir film terlihat Dillon naik bis berniat meninggalkan kota itu dengan membawa tas berisi penuh uang dari Astrid. Namun tanpa disangka di dalam bis itu sudah ada Amy yang menunggu. Mereka berdua lalu memutuskan pergi bersama dan film pun selesai.
Oke guys, gitu aja dulu video kali ini, semoga menghibur dan sampai jumpa lagi di video berikutnya.